Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Karlingga Barki dengan NRP 5029231062 Tourism Design kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dari buku konsep. Jadi judul yang saya ambil ialah Innovation Interface, perancangan STPTS sebagai destinasi wisata edukatif berbasis ekosistem dan inovasi. Untuk metode yang saya gunakan sekarang yaitu dengan metode design thinking, yaitu ada empathize, ada define, ada ideate, ada prototype, dan test. Selanjutnya adalah empathize. Untuk paradigm sendiri, eh, sorry, untuk paradigm sendiri, paradigm design plan and object, sorry, buat yang pertama ada paradigma yaitu STPTS dibagi sebagai bagian dari ekosistem inovasi, bukan sekedar ruang pamer statis. Fungsinya menggunakan riset, pengembangan produk, dan hilirisasi. Bahkan riset hadir sebagai nilai tambah untuk memperkenalkan inovasi kepada publik. Setelah itu adalah paradigma utamanya adalah interface of innovation, ruang yang mempertemukan aktivitas inovasi dengan pengalaman publik secara terukur. Putranya sendiri adalah objek wisata edukatif saat ini bergerak di berkata masif menuju pengalaman interaktif. Setelah itu benchmarking seperti Taman Pintar, Indonesia Science, dan Science yang menunjukkan hand-on learning, edutainment, and visual visitor engagement. Untuk kata kunci itu ada pasif, interaktif, partisipatif, hybrid, experience, dan base. Buat implementasi desain atau menjaga fungsi utama STP sebagai pusat inovasi, menyediakan ruang publik yang informatif tanpa mengganggu area kerja inti, membangun alur kunjungan yang jelas dan aman dan mudah dibaca, menghadirkan pengalaman wisata edukatif melalui showcase, demo, kolaborasi, dan observasi workshop. Dan kata kunci itu ekosistem inovasi, wisata edukatif, interaktif, dan kolaboratif interface. Selanjutnya, ini adalah eh, kom- komputer analisis, yaitu saya menggunakan komputer dari Science Center Singapura. Setelah itu adalah Science of Technopark ITB. Setelah itu ada, oke. Terus buat site building sendiri, STP ini terletak di dalam ITS, lebih tepatnya di Science Transformer ITS di Jalan Teknik Kimia. Eh, Setelah itu buat organizational structure, yaitu STP ini di area kreatif industri, yaitu ada manajer STP industri. Buat wakilnya itu ada staf keuangan, ada staf administrasi, staf sarana prasarana, staf gedung, terus ada dua staf analisis market dan value. Setelah itu ada divisi kreatif design, yaitu ada di tim DKV, tim Desin, sama Despro. Setelah itu ada divisi design center, ada tim desain dan produksi. Setelah itu ada divisi flagship, ada maintenance flagship project. Setelah itu buat visinya sendiri, visi dari STP sendiri itu adalah menjadikan pusat inovasi dan hilirisasi desain berbasis teknologi dan budaya yang unggul di tingkat internasional dalam mengembangkan industri kreatif yang berkelanjutan, berdaya saing global, dan berdampak bagi masyarakat. Buat misinya sendiri yaitu mendorong kolaborasi antara akademisi, setelah itu ada menghilangkan hasil riset desain menjadi produk industri dan startup. Setelah itu adalah mengembangkan ekosistem inovasi desain berbasis teknologi yang terintegrasi oleh riset dari Despro, dari Desin, setelah itu ada DKV. Tuh tugas pokoknya STP di bagian industri kreatif STP, STP ITS itu adalah hilirisasi dan pengembangan inovasi desain berbasis teknologi, ada inkubasi dan pengembangan perusahaan industri kreatif. Setelah itu ada penguatan kolaborasi dan ekosistem industri kreatif. Tujuan strategis STP sendiri yaitu adalah mengembangkan ekosistem teknopreneur di bidang desain, memperkuat posisi TS sebagai pusat inovasi berbasis teknologi, meningkatkan daya saing produk industri dan startup melalui inovasi desain, selalu ada menghilirkan inovasi berbagai riset.
Buat selanjutnya adalah site building analysis. Tuh di bagian koridor tuh terdapat exoskeleton yang cukup menarik dan itu tinggi. Buat main hall-nya, setelah itu ada toilet. Setelah itu di bagian BMS, tuh key partnernya sendiri adalah eh, ITS buat customer segment adalah pengunjung umum yang tertarik pada wisata edukatif dan inovasi. Setelah itu adalah tenan startup binaan STP yang membutuhkan ruang promosi jejaring dan exposure produk untuk customer relationship-nya adalah guide experience melalui alur kunjungan terarah, dokumentasi kegiatan dan promosi inovasi. Untuk channelnya sendiri, eh, kunjungan langsung ke STPTS, program turun edukatif, setelah itu media sosial ITS. Untuk value proportionnya adalah menawarkan pengalaman wisata edukatif yang memperlihatkan ekosistem inovasi secara nyata. Untuk key activitiesnya adalah menjalankan showcase, inovasi demo, dan tur edukatif dan mengelola alur kunjungan publik tanpa mengganggu aktivitas di STP. Untuk key partner sendiri, STP sebagai institusi induk, mitra industri dan perusahaan. Untuk key resource-nya adalah bangunan STPTS beserta zonasi ruang publik, showcase dan kolaborasi workshop. Itu ada produk inovasi prototipe dan finansial binaan. Untuk cost structure-nya yaitu adalah biaya pengembangan dan perawatan interior ruang wisata edukatif, biaya operasional harian staf pemandu dan teknisi, setelah itu ada biaya penyelenggaraan event. Untuk revenue stream-nya yaitu adalah tiket kunjungan edukatif atau paket tour institusi atau sewa ruang untuk pameran, presentasi atau seminar atau workshop. Untuk selanjutnya yaitu adalah teamwork and collaboration type analysis. Untuk aktivitas utama sendiri adalah pengelola STP, mengelola operasional menerima tamu dan kunjungan. Terus tenan inovator mengembangkan riset, edukasi tim, dan kolaborasi presentasi dan pitching, showcase atau inovasi. Untuk pengunjung, mungkin melihat showcase inovasi atau diskusi ringan, atau mengikuti tur edukatif. Untuk institusi sendiri, yaitu adalah kunjungan atau diskusi kerja, atau meeting, atau networking. Itu ekosistem inovasi STP sendiri adalah internal team collaboration. Itu adalah kolaborasi internal pengelola tenan dan tim teknis untuk operasional pengembangan inovasi. Cross disciplinary collaboration, sesita bidang antar mahasiswa. Setelah itu ada public innovation interface collaboration, yaitu terkait edukatif publik dengan inovasi melalui itu. Untuk industri collaboration adalah kolaborasi strategis dengan mitra industri atau riset dan hilirisasi, yaitu event-based collaboration-nya adalah kolaborasi melalui event workshop, seminar, dan pameran inovasi dan open house. Atau user persona saya sendiri adalah pengunjung mahasiswa eh, dengan kebutuhan adalah akses masuk yang jelas dan mudah, pengalaman ruang yang informatif dan interaktif, alur sirkulasi yang nyaman, informasi komunikatif. Untuk tenan sendiri adalah butuh ruang diskusi dan presentasi, terus privasi kerja yang tetap terjaga, dan area kolaborasi. Untuk instansi sendiri, kebutuhannya adalah ruang kontrol dan operasional dan sistem keamanan dan monitoring, area service dan maintenance fasilitas. Untuk time map-nya seperti ini. Eh, dari pengunjung, dari saya sendiri, saya ingin tahu STP itu sebenarnya tempat apa. Tinggi saya ada tempat inovasi sering terlalu teknis dan sulit dipahami. Untuk dose-nya adalah datang untuk melihat inovasi dan begitu tour atau sekedar ingin tahu. Untuk saya ada penasaran terhadap isi dari aktivitas STP. Untuk bagian tenan atau inovator yang dikatakan itu adalah kami juga perlu media untuk menunjukkan inovasi kami publik atau mitra. Ketika ada ruang kolaborasi yang fleksibel akan lebih mudah membangun inovasi. Buat dosa sendiri dapat bekerja dalam tim dan prototipe pitching atau uji coba. Untuk fail sendiri adalah perlu ruang produktif dan profesional. Untuk mitra industri institusi adalah kami ingin melihat potensi inovasi secara jelas. Untuk tinggi sendiri, STP harus terlihat profesional dan kredibel. Setelah itu ada dusnya mengikuti kunjungan, melihat showcase, dan menghadiri presentasi. To fields-nya, ingin pengalaman efisien dan terarah. Setelah itu, ini adalah exploiting pain, gains, and activities. Bisa dilihat.
Buat yang prioritas pains-nya adalah seperti ini, dan prioritas gains-nya dan activities. Setelah itu ada user journey map. Sebelum tahap perjalanan dari sebelum datang, itu mencari info website dan medical sosial. Setelah itu tiba di lokasi, ada letak STP itu mencari pintu masuk. Untuk orientasinya sendiri adalah membaca informasi, memahami alur, eksplorasinya mengamati display, membaca informasi, interaksinya adalah mencoba demonstrasi dengan media, observasi prosesnya melihat proses dari viewpoint, kebersihan dan diskusi tanya jawab, dan akhir kunjungan adalah menutup kunjungan dengan misi kesan dan keluar. Ini adalah discussion matrixnya. Jadi untuk keputusan desainer, lantai satu difokuskan untuk penerimaan orientasi dan pengalaman awal, terus lantai dua difokuskan untuk interaksi kolaborasi dan showcase lanjutan. Dan innovation showcase menjadi ruang prioritas utama karena paling kuat untuk mendukung terus yang edukatif. Setelah itu kolaborasi dan launchnya menjadi pendukung utama untuk aktivitas kolaboratif dan interaksi pengguna. Baik untuk define sendiri adalah problem statement atau design goals-nya itu adalah Sains Teknopark ITS memiliki potensi besar sebagai pusat inovasi yang dapat dikenali publik. Namun hingga saat ini adalah fungsi pengalaman ruang belum sepenuhnya terbaca sebagai destinasi wisata edukatif, komunikatif, interaktif, dan struktur. Tantangan utama perancangan bukan mengubah STP menjadi museum, melainkan bagaimana membuka akses pengalaman publik terhadap ekosistem inovasi tanpa membangun fungsi utama bangunan sebagai ruang kerja, dan pengembangan inovasi. Untuk POV-nya sendiri adalah pengunjung tenan dan pengelola STP ingin membutuhkan ruang yang mampu membuat aktivitas inovasi dengan pengalaman publik yang informatif, interaktif, dan terarah. Karena saat ini fungsi STP sebagai pusat inovasi belum sepenuhnya terbaca dan dirasakan sebagai destinasi wisata edukatif. Untuk Oh My We-nya, yaitu eh, buat yang pertama yaitu adalah membuat STPTS lebih mudah dipahami tanpa mengubah fungsi utama sebagai pusat inovasi. Buat yang kedua adalah merancang alur kunjungan yang jelas, benar dan tidak mengganggu area kerja ini dalam STP. Buat yang ketiga adalah mengadakan showcase inovasi yang komunikatif agar pengunjung tidak hanya melihat hasil, tapi juga memahami proses dan nilai inovasinya. Menciptakan ruang interaksi dan kolaborasi yang dapat mendukung tenan startup dan mitra pengunjung secara bersamaan. Buat kelima adalah membangun pengalaman wisata yang profesional, inklusif, dan memorable hingga STP memiliki identitas yang kuat. Untuk desain goals-nya adalah mencari STP sebagai destinasi wisata di berbasis ekosistem. Yang pertama ada desain goals-nya adalah membentuk ruang terbuka antar inovasi dan publik melalui alur kunjungan yang jelas. Kedua, menyediakan area orientasi, showcase demo, dan kolaborasi observasi proses inovasi yang mendukung pengalaman edukatif. Ketiga adalah menjaga keseimbangan antara area publik, semi publik, dan area kerja agar operasional STP tetap berjalan efektif. Yang keempat ada meningkatkan keterbacaan identitas STP sebagai pusat inovasi yang profesional. Ini adalah tabel SPP datanya. Setelah itu adalah user journey map pengunjung buat tenan dan instansi. Setelah itu adalah VP Cost table-nya, dan ideasi sendiri adalah untuk trim methodnya sendiri yaitu adalah visible innovation interface, yaitu ada transparansi proses melalui layout yang terbuka dan visual display. Entrance wall dan orientation zone. Setelah itu untuk lighting sendiri memakai backlight dan panel spotlight display. Untuk collaboration instruction space-nya adalah demo pod, collaboration lounge, dan mini pitching corner. Itu ada informatif wayfinding ekosistem dance. Itu ada signage digital, innovation care checkpoint, dan sistem wayfinding pemandu alur. Buat arah ideasi sendiri adalah immersive, industrial modern, interaktif, wayfinding digital, dan kolaborasi informatif. Buat arah ideasi sendiri, yaitu tadi visual, orientation timeline, modular innovation showcase, demo pod, dan collaboration launch, startup, spotlight gallery, dan yang lainnya. Jadi bisa dilihat adalah tabel ini. Ini adalah prioritas tinggi, yaitu ada intellectual, orientation timeline, sorry, dan innovation dan demo pod. Sedangkan yang sedang ini adalah konsen mikronya. Nanti entrance wall itu seperti ini. Orientasi zone-nya, modular showcase-nya,
ada demo pot, kemudian seperti ini. Signage nanti seperti ini juga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.